Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syarokori dengan NPM 1920236 dari kelas A Praktikum Mikroprosesor. Nah, kali ini kita akan membuat simulasi running lab menggunakan Proteus ya softwarenya. Lalu programnya dibuat dengan CVR. Nah, nanti kita menggunakan microcontroller Atmega 8535 yang akan mengontrol labnya. Nah, langsung saja teman-teman bisa cari komponennya di sini. Di menu P di sini ya, pick device. Nah, itu tinggal dipilih komponen-komponen yang dibutuhkan seperti Atmega 8535, lalu LED-nya dan resistor. Resistornya bisa terserah karena nanti di sini bisa kita atur untuk resistansinya. Nah, setelah komponen sudah lengkap, kita bisa susun saja komponennya ya. Contoh kita taruh sini. Nah, kali ini kita contoh menggunakan port A ya. Jadi langkah baiknya microcontroller kita taruh di kiri, lalu nanti LED-nya kita susun di sisi kanannya gitu. Nah, seperti ini untuk rangkaian dari running LED sederhana. Nah, setelah rangkaian sudah tersusun dengan benar, baru nanti kita buat programnya menggunakan CodeVision AVR. Nah, tentunya settingannya kita sesuaikan untuk penghubungan antara simulasi Proteus dengan CVR. Ini bisa kita taruh di tengah agar terlihat lebih rapi ya. Nah, contoh di sini. Seperti itu, lalu kita buat untuk programnya di CodeVision AVR. Lalu buka saja. Nah, pertama kita inisiasi dulu library yang akan digunakan. Contoh inisiasi atau memanggil ya, panggil library untuk mikro yang digunakan karena kita menggunakan Atmega 8535, berarti kita tulis saja nanti stack include. Nah, di sini kasih kayak gini ya, Mega 8535 .h karena ini adalah header ya. Nah, lalu enter lagi, terus kita kasih lagi contoh kill library. Ini untuk komen tinggal memberikan /2 atau /bintang lalu di akhir dengan bintang slash ya. Nah, ini kita panggil library untuk IO, jadi kita tidak perlu menginisiasi lagi karena sudah cukup memanggil saja ya, jadi lebih mudah. Nah, include lagi, include io.h seperti ini ya. Untuk IO nya ini perlu diperhatikan karena ini sangat case sensitif untuk sintaknya. Jadi misalkan huruf besar kecilnya itu sangat mempengaruhi. Misalkan IO nya ini nggak boleh besar ya, harus kecil ya.
Nah, terus kita tambahkan lagi, nah, panggil library. Nah, kita karena menggunakan fungsi delay ya, nanti karena lightnya berjalan satu-satu dengan interval tertentu ya, berapa detik gitu, jadi kita panggil library untuk delay. Nah, include hashtag dulu ya, include seperti ini lagi, delay.header. Nah, selesai. Ini juga kita bisa kasih nama seperti tadi ya, contoh /bintang Muhammad Syahrul. Wah, ini y-nya ke besaran ya. Nah, oke, 19736 kelas A. Udah gini ya. Nah, terus jangan lupa diakhiri dengan bintang slash. Jadi perintah-perintah di bawah tidak berubah menjadi komen ya. Nah, setelah kita berikan library yang dibutuhkan, kita bisa inisiasi void main ya. Jadi kita buka fungsi main di sini. Caranya void main. Terus kita buka, kasih blok kurung kurawal seperti ini, yang bawah juga, jadi nanti codingnya kita taruh di tengah-tengahnya. Nah, gini ya, ini menandakan di dalam sini adalah berisi perintah yang akan dikerjakan gitu. Nah, pertama kita bisa inisiasi dulu untuk variabel yang akan kita gunakan, karena nanti partnya akan kita bergeser satu-satu ya, dari pin 0 ke pin 7, atau berarti dari pin 1 sampai pin ke 8. Nah, nanti kita berarti butuh sebuah variabel untuk menghitung gerakannya itu atau menggesernya. Nah, kita contoh menggunakan variabel hitung. Caranya inisiasi dulu tipe data yang digunakan. Contoh kita menggunakan data unsigned ya, berarti ini adalah data yang intervalnya dari 0 sampai ke atas, berarti tidak ada data yang minus ya. Nah, kita contoh pakai data integer ini dengan nama hitung. Jadi kita telah membuat variabel hitung dengan tipe data unsigned in. Nah, ini tipe datanya bisa menyesuaikan mau pakai apa aja, cuman untuk di running light di sini menggunakan tipe data integer sudah cukup gitu ya. Signet. Oke, terus setelah ini bisa kita kasih komen juga, jadi biar lebih enak. Contoh ya, kita kasih komen lagi, membuat variabel hitung. Nah, setelah itu kita fungsikan, tadi karena kita ingin mengaktifkan port A, jadi kita panggil data direction register A nya. Caranya tinggal ketik saja sintaksnya seperti dr A. Nah, kalau misalkan mau yang B ya berarti B, karena kita mau A berarti yang A gitu ya. Terus sama dengan, nah ini sini misalkan kita mau buat output. Nah, untuk setiap pinnya kita kasih high, dan yang mau dijadiin input kita buat low, karena di sini adalah berupa outputan semua ya. Nah, di sini kan berupa output semua, jadi kita buat sebagai high ya. Di sini bisa pakai data atau bilangan, maksudnya ya. Kita bisa pakai sistem hexa yaitu 0x nanti ff, atau bisa pakai biner. Nah, caranya 0b. Nah, terus kita buat menjadi output semua ya, nyampe 8 1 2 3 4 5 6 7 8, jangan lupa titik koma. Nah, kalau sudah perintah seperti ini butuh titik koma ya, agar perintahnya ini dapat dieksekusi nantinya. Nah, ini bisa dilihat jumlahnya 8, yang mana yang paling kanan ini merepresentasikan pin 0, lalu kirinya ini pin 1, dan seterusnya gitu. Ini bisa kita kasih komen, aktifkan aja, aktifkan DDRA sebagai output ya. Terus kita matikan dulu outputnya, offkan output. Caranya tinggal port A, karena kita menggunakan port A ya, sama dengan pakai biner lagi aja ya. Ini di kombinasi pun bisa sebenarnya, cuman biar enak pakai A juga ya. Tua gapat mana cupan. Nah, seperti itu, jangan lupa titik koma. Nah, setelah inisiasi ini udah diketik ya, sudah kita sisipkan, nah, baru kita masuk ke kontrolnya. Di sini itu kita panggil fungsi while atau perintah while. Jadi
while selama high. Ini maksudnya, jadi ketika selama microcontroller ini dalam keadaan bertegangan, while ya, true ya, berarti benar. Nah, maka nanti coding yang ada di dalam while ini akan selalu dikerjakan gitu. Nah, nanti di dalam sini ya, di dalam blok di sini, kurawal di sini. Nah, perintah di sini akan terus dikerjakan selama loop cycle. Jadi dia akan berputar terus seperti itu. Nah, sedangkan yang di atasnya adalah inisiasi yang dibutuhkan seperti settingan port A sebagai output dan lain-lain. Terus ini juga kita panggil library yang dibutuhkan untuk mempermudah pemrograman gitu ya. Nah, terus di while kita kembali lagi, kita buat karena kita ingin membuat di sini ya, contoh di yang pertama ini kita buat LED menyala satu persatu ya, dari port A ini menyala. Nah, nanti yang warna merah ini menyala, warna biru ya tadi ya, ini menyala, terus pindah ke bawah, pindah ke bawah, pindah ke bawah, pindah ke bawah, seterusnya gitu ya. Nah, kita buat selangnya selama 500 milidetik lah contohnya. Nah, thread dari atas ini, thread pindah ke bawah, terus setelah sampai ini pindah ke atas lagi seperti itu. Berarti kita panggil port A. Nah, yang mana yang mau nyala? 0B kita pakai biner aja agar lebih mudah untuk pembelajaran ya. Jadi kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Berarti nanti pin 0 di sini atau pin yang pertama ini akan menyala terlebih dahulu gitu. Oke, di sini ya. Terus jangan lupa titik koma. Setelah itu kita masukkan for. Nah, kita gunakan perintah for. Nah, dengan di dalamnya ini nanti di dalam sini adalah berisi, jangan lupa dikasih buka kurung tutup kurung. Nah, di sini adalah batasan-batasan yang akan kita atur. Dia mau ngitung sampai berapa kali, nanti diatur di sini. Lalu di dalamnya juga dikasih blok perintah. Jadi ketika ini kondisinya sesuai dengan yang ada di dalam kurung ini, perintah di dalamnya akan dikerjakan gitu. Pertama di sini kita buat oh ya, misalkan teman-teman masih bingung di instruksi for, bisa lihat juga di tutorial Arduino karena ada penjelasan lebih advance-nya tentang perintah for gitu. Terus kita isikan aja di sini, karena tadi kita sudah menginisiasi atau membuat variabel hitung, kita masukkan hitung. Kita buat hitung ya. Hitung sama dengan 0. Pertama hitung itu dari 0. Nah, kita buat hitung ini nilainya adalah 0. Nah, lalu kita buat hitung, dia mau menghitung sampai berapa. Yang tengah ini adalah berapa banyak hitungannya gitu, ibaratnya cara mudahnya. Nah, kita buat kurang dari berapa, contoh kurang dari 6. Jadi ini akan 7 ya. Jadi silat ini akan bergeser terus ya, dia akan menghitung sampai 7 kali. Nah, di sini ya, kan dari sini 1 2 3 4 6 7. Nah, sampai 7 nanti selesai gitu. Berarti hitungannya sampai 7. Kalau 6 berarti ya berhenti di 6 saja. Setelah 7 terus jangan lupa dikasih titik koma lagi. Kita lanjutkan. Nah, ini biar sampai 7 gimana caranya? Ya, hitung plus atau bisa hitung sama dengan plus 1 gitu. Kalau plus ini ya berarti sama saja, itu intinya persamaan aja. Contoh di sini agar cara cepatnya menggunakan hitung plus. Nah, jadi dia akan dari awal dia 0, ini akan dieksekusi, maka hitung variabel hitung ini akan bertambah 1. Nah, terus akan dieksekusi lagi sampai hitung ini kurang dari 7 atau lebih tepatnya adalah 6 gitu. Nah, hitung ini ya. Nah, pastikan variabelnya benar ya. Terus tinggal kita isikan di sini. Nah, pertama kita kasih delay dulu. Delay millisecond. Nah, intervalnya mau berapa? Tadi kita buat 500 ya 500. Nah, terus jangan lupa dikasih titik koma. Nah, komennya juga bisa di sini. Nah, kasih jeda 500 ms millisecond. Terus apa yang dilakukan? Nah, port nah, kita kasih sama dengan 1. Nah, port A ini menyala ya. Karena ini ke kiri, berarti ini bisa kita sebut juga ini, maaf ya. Nah, ini adalah left shift register. Left shift ini. Nah, maka dia akan menghitung ke kiri, dia akan bergeser ke kiri ya. Sampai di sini karena kurang dari 7 berarti sampai 6 gitu.
Nah, oke, terus setelah seperti ini juga bisa dicek, kita cek satu persatu. Misalkan ada kesalahan, nah kita compile. Nah di sini nggak ada kesalahan ya, kita bisa lanjut lagi. Atau misalkan di compile sampai sini kok ada kesalahan, bisa dicek dulu ya. Itu. Terus setelah seperti itu kita buat baru lagi, karena ini adalah coding untuk menggeser LED-nya dari output atau outputnya ya, nyala outputnya dari 0 sampai ke 7 di sini. Nah kita belum membalikkannya. Jadi kalau ini kita build terus kita masukkan di sini, maka LED akan bergerak dari atas ke bawah. Nah lalu berhenti di sini, ngulang lagi. Tidak ada LED yang dari bawah ke atas. Nah, kita buat dulu yang sebaliknya. Tadi udah kita copy, tinggal di paste. Nah di sini ya. Ini kita buat 0 saja karena tadi posisinya berubah ya di sini ya. Nah ini sama, tinggal kita buat berbeda di sini aja arahnya. Nah seperti itu. Sangat mudah sekali. Ini bisa kita project, compile, kita cek dulu apakah sintaksnya sudah benar. Nah sudah benar, maka kita bisa build ya. Project caranya build all. Nah maka coding ini akan diekstrak ya, nanti ada file hacknya yang akan kita masukkan di sini. Nah setelah di build ya, tinggal ini kita klik 2 kali pada microcontrollernya, lalu di sini program file, klik. Nah, nanti tempatnya sesuaikan dengan tempat penyimpanan project CVVR tadi ada di sini crack micro. Nah nanti di debug exe dan di sini Intel hex file ya. Nah ini tinggal di klik 2 kali, oke. Seperti itu ya, cukup gitu aja. Lalu kita run simulasi, tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah maka LED akan berjalan ya dari atas ke bawah dan kembali dari bawah ke atas. Nah, seperti itu, dan dengan intervalnya selama 500 mili detik. Jika ini kita buat 1 detik, berarti kita buat 1000 gitu. Seperti itu ya. Terus kita akan edit lagi codingnya. Tadi sudah ya untuk gerak LED satu persatu, satu LED. Terus bagaimana jika kita ingin menggerakkan 2 LED? Nah gampang, tentunya tinggal kita atur pada portnya, port mana yang mau nyala. Di sini, ini kita stop dulu. Nah di sini tadi port yang aktif adalah, nah di sini pada port A ya, yang aktif adalah yang kanan saja, ini yang port 1 saja. Misal kita buat mau 2 LED secara sekaligus, ya ini tinggal kita nyalain aja di sini. Nah jadi pin 0 dan pin 1 atau pin pertama dan pin kedua akan bernilai high terlebih dahulu gitu. Nah terus untuk hitungannya ini berarti kita perlu pengurangan, karena LED pada awal microcontroller dinyalakan 2 LED pertama ini sudah menyala, jadi ini kita kurangi karena hitungannya kan seperti ini kan, left shift ya. Hitung dari sini 1 2 3 4 5, nah, sampai sini gitu. Terus kita ini juga yang bawahnya kita buat 6 ya, ini juga dibuat dari sini. Nah bisa dicek apakah sudah benar, kita compile dan benar ya, atau bisa langsung di build, nggak apa-apa sebenarnya. Nah otomatis karena kita sudah memasukkan lokasi dari hex filenya, otomatis terupdate, jadi kita bisa langsung start simulasi. Nah maka 2 LED akan berjalan dengan interval 500 mili detik tuh. Sampai sini dia akan ke atas lagi. Nah sama seperti sebelumnya, namun di sini LED yang bergerak adalah sejumlah 2 biji ya. Terus kalau mau 3 gimana ya, ini tinggal kita ubah 3 aja. Nah, jadi menggunakan bilangan biner lebih mudah jika untuk belajar ya. 0B kalau mau pakai hexa ya, berarti 0x gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial running LED sederhana. Nah, yang mana yang pertama tadi kita nyalakan LED satu persatu dari pin 0 pada port A sampai ke pin 7 ya di sini, atau ke 8 pada port A. Nah, terus berjalan sebaliknya, dan di sini kita buat 2 LED sekaligus bergerak dari bawah terus kembali ke atas seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you in the next video. Thank you.